Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aku tidak pernah membayangkan, hanya dengan ucapan kecil dari pemuda ini, ternyata dia bisa sadar begitu saja. Bahkan dia berani mencabut mata yang aku berikan kepadanya, meskipun mata itu tidak terlalu berarti bagiku. Tetapi tetap saja, itu adalah kehilangan yang sangat besar, ucap mata emas. Mata emas memandang Lin Tian yang sudah tidak sadar, itu sejak dia masuk ke dalam pintu surgawi. Dia benar-benar senang dengan tubuh Lin Tian yang sempurna ini, dan bersiap untuk menguasai tubuhnya. Dulu dia adalah milik dari Dewa Manusia, dan dia juga memiliki julukan lain, yaitu Dewa Penghancur. Di mana dia adalah orang yang menciptakan manusia di setiap zaman, dan dia jugalah yang membiarkan manusia seperti di zaman Bai Wutian berkembang dengan sempurna. Jika aku menelan ketiga saudara itu mungkin aku bisa sempurna, ucap mata emas dengan suara bergairah. Apakah kamu pikir menelan para dewa lainnya akan membuatmu kuat? Sedangkan Dewa Naga kuno serta dua saudaranya yang lain, mereka tidak mudah untuk kamu taklukkan seperti dewa kuno lainnya, ucap mata biru dengan suara dingin. Hahaha, kamu hanya perlu diam saja, dan menunggu ditelan olehku. Setelah itu kita berdua akan bersama lagi seperti dulu, seperti di saat kita masih di tubuh yang sama, ucap mata emas dengan bangga, sambil mengejek mata biru langit. Cih, kamu hanya benda yang memiliki sedikit roh saja. Dulu Tuan kita membiarkan kita hidup, itu juga karena dia berharap kita dapat menciptakan kehidupan yang layak, bagi seluruh makhluk hidup yang dia ciptakan, ucap mata biru. Tapi itu kan dulu. Namun sekarang sudah saatnya mengambil semua itu kembali dari mereka, balas mata emas sambil menatap mata biru dengan penuh keinginan. Kamu telah dibutakan oleh energi negatif dari orang-orang yang telah kamu telan, ucap mata biru. Mata emas tidak peduli, dan dia sudah bersiap untuk masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Tapi mata emas tidak memperhatikan, kalau seberkas cahaya biru kecil telah lebih dulu masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Jika dia mengetahuinya, mungkin mata emas tidak akan lagi memilih masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Tapi sayangnya, dia tidak mengetahui apa-apa tentang cahaya biru yang tidak terlihat tersebut. Mata langit, sudah saatnya aku hidup dengan tubuh yang baru. Lalu pada saat itu, kamu hanya akan menjadi budakku, ucap mata emas sambil memandang mata biru yang terlihat sangat membenci mata emas. Melihat mata biru tidak bisa membalas ucapannya, mata emas tidak peduli lagi, dan dia langsung masuk ke mata kiri Lin Tian. Dia sengaja menghancurkan mata emas Lin Tian dari jauh, itu untuk memudahkannya mengisi kekosongan di mata Lin Tian. Hahaha, sebentar lagi tubuhmu akan menjadi milikku, ucap mata emas sebelum dia masuk ke dalam alam bawah sadar Lin Tian. Di alam bawah sadarnya, Lin Tian terlihat duduk diam seperti patung. Dia bahkan seperti tidak mendengarkan apa yang barusan dikatakan mata emas. Melihat kebungkaman Lin Tian, mata emas sangat bahagia dan puas. Dia sangat yakin, kalau Lin Tian telah menerima takdirnya untuk menjadi wadah dari matanya itu. Bagus sekali, aku suka dengan kepatuhanmu itu. Aku akan membiarkan rohmu tetap ada, setelah aku menguasai tubuhmu nanti. Jika ada orang yang lebih cocok darimu saat itu, maka yakinlah, aku akan memberikan kebebasan kepada rohmu, ucap mata emas dengan sangat meyakinkan. Tapi dia tentu saja tidak akan pernah membiarkan Lin Tian kembali menguasai tubuhnya nanti, meskipun sudah ada tubuh yang lebih baik dari Lin Tian. Di luar, mata biru yang memandangi mata emas hanya diam membisu. Pandangan mata biru kepada Lin Tian, dia seperti sangat berharap ada harapan untuk Lin Tian. Mata biru yang telah diam, dia perlahan-lahan menjadi ilusi. Mata emas yang sibuk menyatu dengan Lin Tian tidak tahu,
kalau mata biru telah mulai menghilang dari dunia itu. Aku harap kamu bisa melakukannya, karena aku dan dia tidak perlu ada di dunia ini lagi. Dengan adanya kamu, bagiku itu sudah cukup. Apa yang telah aku janjikan kepada tuanku telah aku penuhi, dan sekarang itu tergantung kepadamu, wahai penerus tuanku. Di era yang baru ini, kamu adalah penguasanya, ucap mata biru sebelum dia menghilang sepenuhnya di dalam kehampaan itu. Mendengus, kenapa aura mata langit menghilang? Fikir mata emas yang sedang sibuk menyatukan dirinya dengan tubuh Lin Tian. Tapi itu tidak masalah, karena tidak lama lagi aku dan dia akan menjadi satu. Dan saat itu terjadi, dia pun tidak akan bisa menolak perintahku lagi, ucap mata emas dengan tenang. Di mata kiri Lin Tian yang sebelumnya kosong, kini telah diisi oleh mata emas. Mata itu juga perlahan-lahan meningkatkan kekuatan Lin Tian. Sebelumnya Lin Tian hanya berada di ranah setengah dewa kaisar tingkat menengah, dan kini telah naik ke tingkat tinggi. Bahkan energi yang diterima oleh tubuh Lin Tian terus naik, meskipun energi dalam tubuh Lin Tian diisi secara perlahan. Tubuh yang sempurna, ucap mata emas saat merasakan sedikit dari tubuh Lin Tian. Tapi mata emas langsung kaget, saat dia merasakan dari alam bawah sadar Lin Tian adanya perlawanan. Dia menatap tubuh Lin Tian yang telah diam sejak tadi, tapi tiba-tiba saja tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Karena hal itu, ini membuat mata emas merasa aneh. Tapi dia tidak terlalu memperhatikannya, lalu dia terus melanjutkan dan mencoba menguasai tubuh Lin Tian secara perlahan, itu agar dia tidak merusak pondasi kekuatan Lin Tian. Cerita berpindah. Bang! Ah! Tolong! Teriak seseorang. Di perbatasan timur, banyak mayat manusia biasa yang berserakan di tanah. Bahkan di dalam kota besar benua timur, itu banyak kultivator yang mati karena melawan musuh yang tiba-tiba saja muncul di sana. Musuh mereka tidak lain adalah meteor perak, dan kelompok itu dipimpin oleh singa perak. Bahkan dengan kejamnya, kelompok mereka memakan hidup-hidup beberapa manusia biasa yang hidup di sana. Yang lebih menyedihkannya lagi adalah meteor perak itu tidak punya belas kasih. Mereka mematahkan salah satu tangan anak yang baru berumur 7 tahun dengan kejam, lalu mereka menarik tangan itu hingga putus. Perlakuan itu membuat anak kecil ini merasakan sakit, yang bahkan tidak bisa dia tanggung di umur sekecil itu. Ada juga yang menelan setengah tubuh anak-anak di sana, dan membiarkan mereka mati kesakitan, sebelum menelan setengah tubuh mereka untuk menjadi pemuas mereka. Dengan perlakuan kejam itu, bahkan para kultivator jahat pun tidak tahan lagi, dan kemudian bergabung untuk melawan mereka. Tapi itu semua sia-sia, karena kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh kultivator di dunia dewa. Wush! Makhluk jahat, berani sekaki membuat rusuh dunia dewaku ini, teriak suara seseorang dari langit. Bang! Mendengus, singa perak yang tengah mempermainkan seorang wanita, dia dengan segera melihat ke langit. Dia melihat banyak sosok muncul di langit, dan kekuatan mereka juga lumayan kuat. Karena sebagian dari mereka yang terendah hanya di tingkat dewa surgawi tingkat menengah, dan yang terkuat berada di ranah dewa penguasa tingkat awal dan menengah. Namun sayangnya, itu pun hanya beberapa orang saja dari mereka. Hanya 2 orang yang telah mencapai ranah dewa penguasa tingkat tinggi, dan ini membuat singa perak sedikit terkejut dengan kekuatan 2 orang itu. Di langit juga ada beberapa sosok yang dikenal, mereka adalah elit dari 5 gerbang yang diciptakan oleh Lin Tian untuk Sekte Langit. Dan pimpinan mereka adalah Heian, di belakang mereka ada Yue Liandao, Zhao Lu, Jing Lao, dan ada juga Bai Ying yang berdiri di sisi Heian. Melihat kedekatan keduanya, ini sudah jelas bukan hanya sekedar hubungan biasa-biasa saja. Tidak tahu apa yang akan difikirkan Bai kecil, kalau dia mengetahui anaknya telah ditaklukkan oleh pria lain. Mungkin dia akan mengamuk,
dan memukuli Hei Abe saat bertemu. "Oh, sepertinya kalian berdua adalah pemimpinnya?" tanya singa perak sambil memandangi dua pria tampan, yang ada di depan semua pasukan yang muncul itu. Bisa dibilang begitu," jawab pria dengan pakaian serba merah seperti api. "Dia adalah Kaisar Api Xiaoyan, dan di sampingnya adalah Kaisar Chu." "Hahaha, baiklah kalau begitu, mungkin kalian akan menjadi makanan pembuka yang bagus untukku," ucap singa perak dengan suara dingin. "Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan hal kejam ini di dunia kami?" tanya Kaisar Chu. "Cih, budak sampah, kalian tidak pantas untuk mengetahui kami," jawab salah satu dari meteor perak, dan dia tidak kalah kuatnya dengan singa perak. Kaisar Api dan Kaisar Chu hanya diam saja, sambil memandangi semua pasukan meteor perak tersebut. Mereka dengan jelas dapat merasakan, kalau kekuatan dari mereka jauh lebih kuat dari kekuatan pasukan dari dunia dewa. Hal ini membuat mereka sedikit putus asa, meskipun mereka semua membawa tanggung jawab untuk melindungi dunia dewa. "Apakah kita harus mundur atau melawan mereka?" tanya Bing yang dari belakang. Bing yang memimpin para tetua, bahkan leluhur Sekte Langit untuk datang menyelesaikan masalah yang terjadi. Tapi dia juga merasakan hal yang sama dengan dua kaisar, karena itulah dia ragu apakah mereka harus bertarung atau harus mundur dulu sekarang ini. "Jika kita mundur, hal buruk akan terus terjadi di dunia dewa. Tapi jika kita tidak mundur, hanya kekalahan yang menjadi hasil dari tindakan kita," ucap Hei An dengan suara tenang. Meskipun dia hanya penguasa paviliun pasukan tersembunyi Sekte Langit, tapi dia adalah ahli strategi yang terkenal di seluruh dunia dewa. Jadi apapun yang dia katakan, itu sudah pasti menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang mendengarnya. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Kaisar Chu. "Tidak mungkin kita dan kita hanya bisa berjuang untuk hidup kita," jawab Hei An sambil memegang erat-erat tangan lembut Bai Ying. "Mendengus, kalau begitu, mari kita berjuang. Jika kita tidak bisa melindungi satu anak kecil saja, untuk apa kekuatan yang kita miliki ini? Lebih baik mati dengan rasa hormat, daripada mati tanpa melawan," ucap Kaisar Api dengan suara dingin. "Dengarkan semuanya, berjuang atau mati," teriak Kaisar Chu. "Berjuang," teriak semua pasukan. Semua pasukan yang dibawa oleh setiap fraksi, mereka segera menyerang ke arah meteor perak secara berkelompok. Mereka mengerti bahwa mereka tidak akan bisa menang jika satu lawan satu, maka mereka hanya harus mencoba untuk bertarung secara berkelompok melawan meteor perak. "Para budak mulai memberontak," ucap singa perak dengan suara dingin. "Tuan, biarkan kami yang berada di ranah yang sama dengan mereka yang bertarung," ucap salah satu meteor perak yang berbentuk manusia, tapi bertubuh naga. "Hahaha, baiklah kalau begitu, orang-orang yang di atas dewa penguasa tingkat tinggi, kalian dilarang ikut bertarung," ucap singa perak yang setuju dengan permintaan bawahannya itu. "Siap," semua pasukan di bawah ranah setengah dewa kaisar dengan patuh mundur, sambil menikmati makanan mereka yang tersisa. Lalu yang lainnya segera maju untuk bertarung melawan pasukan dunia dewa. Setelah berada di dunia dewa selama 2 hari, ini membuat singa perak menjadi puas, dan haus akan daging makhluk hidup yang ada di sini. Bang-bang, pertarungan besar terjadi di langit, tepatnya di kota yang telah hancur itu. Dulunya tempat itu adalah kota yang indah, namun sekarang telah menjadi kota yang hancur dan penuh dengan mayat. "Bang, hahaha, wanita yang lumayan cantik," ucap salah satu meteor perak berwujud manusia dengan sayap kelelawar, itu saat dia menatap tubuh Bai Ying yang indah. "Bajingan mesum," teriak Hei An yang melihat kalau monster jelek itu menatap Bai Ying dengan mesum. Dia segera melesat dengan cepat di depan Bai Ying, dan kemudian menyerang meteor perak itu. Pertarungan keduanya terjadi dengan kekuatan yang sama, dan hal itu membuat mereka tampak seimbang.
Bai Ying akhirnya bergabung juga untuk membantu Heian melawan monster perak itu. Bang 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 bang. Di bawah salah satu meteor perak yang baru saja keluar dari reruntuhan, dia melihat tubuh Bai Ying yang sempurna pun menjadi sangat ingin mencicipinya. Di tangan monster perak itu, dia menyeret sosok wanita yang telah mati penuh dengan rasa benci. Mata dari mayat wanita itu melotot, dan juga tubuh wanita itu tidak ditutupi oleh apapun. Itu dapat dilihat kalau ada banyak darah yang mengalir dari bagian sensitif wanita tersebut. Bahkan beberapa area wanita itu juga penuh dengan luka bekas gigitan, yang kemungkinan besar itu adalah bekas gigitan dari monster perak tersebut. "Apakah kamu puas?" tanya singa perak sambil tersenyum, saat dia memandangi bawahan yang menyeret mayat wanita itu. "Tentu saja kami belum puas Jenderal, aku menginginkan wanita itu." "Bagaimana menurut Jenderal?" tanya monster perak itu sambil menunjuk Bai Ying. "Hahaha, ambil saja kalau begitu," jawab singa perak dengan santai. "Hahaha, terima kasih kalau begitu, aku akan menangkapnya," ucap monster perak itu dengan senyum puas. Dia melemparkan mayat wanita telanjang itu jauh ke arah reruntuhan, dan terbang langsung menuju ke tempat Bai Ying yang masih sibuk membantu Heian melawan monster perak. "Wush! Hentikan dia, aku ingin wanita ini," ucap monster perak yang muncul di antara kedua sisi, dan menjadi lawan bagu Bai Ying dan Heian. "Hahaha, wanita cantik, mari ikut bersamaku. Jika Karnu bisa memuaskan hasratku ini, aku pasti akan membuatmu tetap hidup. Bahkan untuk menjalani hidup yang lebih baik daripada menjadi budak, atau makanan bagi sukuku," ucap monster perak dengan suara yang lembut dan penuh perhatian. "Cih, itu hanya mimpimu," teriak Bai Ying yang tadi melihat mayat wanita yang diseret oleh monster itu. "Gadis nakal, apakah kamu yakin? Kekuatanku bukanlah kaleng-kaleng," ucap monster perak itu. "Matilah," teriak Heian yang muncul di belakang monster perak itu, dan menebaskan pedangnya ke arah leher monster perak. "Sungguh naif," ucap monster perak. "Bang! Ah! Heian!" teriak Bai Ying yang melihat Heian langsung terkapar, itu hanya dengan jentikan jarinya saja. "Bagaimana?" ucap monster perak. "Jangan bermimpi," jawab Bai Ying dengan suara dingin. Dia langsung terbang menyerang monster perak itu dengan sekuat tenaganya, tapi sayangnya dia hanya semut di mata monster perak itu. "Aku akan membuatmu sadar sedikit," ucap monster perak sambil menjentikan jarinya, lalu mendorong mundur Bai Ying dengan keras ke belakang. Ah! Bai Ying jatuh dengan keras, dan itu mematahkan beberapa tulang di tubuhnya, hingga kemudian membuat dia tidak bisa bergerak. "Ying teriak Heian. Wajah Heian tanpa sadar merasa sakit saat melihat Bai Ying terluka. Mendengus. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."